Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia dengan NIM 1929040029 dengan nomor urut 18, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 2021. Baik, yang pertama yang kita bahas yaitu definisi finite state transducer. Finite state transducer dapat mengkonstruksi suatu finite state automata yang memiliki keputusan beberapa output dengan inputan beberapa karakter atau string yang dikeluarkan. Jadi, finite state transducer atau FST merupakan mesin yang menerima string masukan dan menerjemahkannya menjadi string keluaran. Berikutnya yaitu definisi Mealy mesin. Mesin Mealy adalah otomasi fase sehingga finite state automaton atau finite state transducer yang memiliki keluaran berdasarkan fase saat itu dan bagian masukan atau input. Dalam hal ini, diagram fase, state diagram dari mesin Mealy memiliki sinyal masukan dan sinyal keluaran untuk setiap transisi. Sehingga mesin Mealy dinyatakan dengan 6 tuple, di mana Q merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan input, theta merupakan himpunan output, delta merupakan fungsi transisi, dan lambda merupakan fungsi output untuk setiap transisi, sedangkan S merupakan state awal. Untuk ciri Mealy mesin dan perbedaannya dengan Moore mesin. Perbedaan antara Moore dan Mealy yakni jika dalam mesin Moore output yang dihasilkan berkaitan hanya oleh fase saat itu dan tidak terpengaruh oleh bagian masukan atau input dan hanya di atasnya. Diagram fase, state diagram dari mesin Moore memiliki sinyal keluaran untuk masing-masing fase, sedangkan dalam mesin Mealy sebaliknya dikaitkan dengan keluaran dan masukan tertentu sehingga mempunyai keluaran untuk setiap transisi. Untuk lebih detailnya, perbedaan antara mesin Mealy dengan mesin Moore yaitu pertama, pada mesin Mealy output tergantung pada keadaan sekarang dan masukan sekarang, sedangkan mesin Moore outputnya hanya bergantung pada keadaan sekarang. Perbedaan kedua yaitu pada mesin Mealy umumnya ia memiliki sedikit state daripada Moore mesin, sedangkan mesin Moore umumnya memiliki lebih banyak state daripada Mealy mesin. Untuk perbedaan ketiga, yaitu nilai dari fungsi output adalah fungsi dari transisi dan perubahan. Ketika logika input pada keadaan sekarang selesai, sedangkan mesin Moore nilai dari fungsi output adalah fungsi dari keadaan saat ini dan perubahan pada tepi jam setiap kali perubahan terjadi. Untuk perbedaan keempat yaitu mesin Mealy bereaksi lebih cepat terhadap input. Mereka umumnya bereaksi dalam siklus clock yang sama. Sedangkan dalam mesin Moore lebih banyak logika dikeluarkan untuk memecahkan kode keluaran yang mengakibatkan penundaan sirkuit lebih banyak. Mereka umumnya bereaksi satu siklus overclock nanti. Untuk contohnya yaitu mesin Mealy untuk menghasilkan komponen output biner yang diinputkan berupa Q bernilai A, sigma bernilai 0 dan 1, theta bernilai 0,1, dan S atau state awal bernilai A. Pada lambda, state awal diinputkan 0, maka hasilnya adalah 1. Dan
Sedangkan jika state awalnya diinputkan 1, maka hasilnya 0. Pada delta kecil atau delta, state awal diinputkan 0, maka hasilnya tetap state awal. Begitupun jika diinputkan dengan 1, maka outputnya tetaplah pada state awal. Berikut adalah mesin dari Mili, dapat kita lihat bersama-sama. Dan untuk penginputannya, jika inputannya berupa 1, maka outputnya berupa 0. Begitupun sebaliknya, jika inputannya berupa 0, maka outputnya berupa 1. Contoh kedua, yaitu diketahui berisi atau bernilai S0, S1, S3, dan S2 dengan nilai sigma yaitu A dan B, dengan theta bernilai 0,1, sedangkan step awalnya bernilai S0. Dapat kita lihat pada tabel transisi berikut, yaitu S0 apabila diinputkan A, maka akan menuju ke S1. Begitupun jika S0 diinputkan A, maka menuju ke S1 dan outputnya berupa 0. Sedangkan S1 jika diinputkan dengan 1, maka diinputkan A, maka menuju S3 dan outputnya berupa 1. Sedangkan S2 jika diinputkan A, maka menuju ke S3 dengan output 0. Sedangkan S3 jika diinputkan A, maka menuju ke dirinya sendiri. Maka hal tersebut dapat diketahui bahwa terjadi proses looping pada S3. Dan setelah diinputkan A, maka outputnya berupa 1. Begitupun jika kita menginputkan B. Jika kita inputkan B pada S0, maka menuju ke S3 dengan output 0. Jika S1 kita inputkan B, maka menuju ke S2 dengan output 1. Sedangkan pada S2 jika kita inputkan B, maka menuju ke S3 dengan output 1. Sedangkan jika kita inputkan B pada S3, maka menuju ke S0 dengan output 1. Pembuktian. Jika kita inputkan, pertama kita berada pada S0, kemudian kita inputkan B, maka menuju ke S3 dengan output 0. Kemudian dari S3 jika kita inputkan A, maka menuju ke S0 dengan output 1. Begitupun dari setelah berada pada S0 dan kita inputkan B, maka inputannya adalah 1, dan begitu seterusnya. Itulah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.